malam kita ketemu dengan Ibu Sondang Natalia Seragi yang bertepatan dengan hari Raden Ajeng Kartini, seorang pejuang emansipasi wanita. Tapi saat ini kita bertemu dengan Bu Sondang bukan sebagai emansipasi wanita aja, tapi yang peduli kepada generasi muda di bidang pendidikan. Mungkin kita ingin bertanya langsung dengan Ibu Sondang. Selamat malam Bu Sondang. Selamat malam Pak Alian. Dengan emansipasi wanita ini, menurut Ibu apa sih Raden Ajeng Kartini ini? Menurut saya dia menjadi sosok yang menginspirasi wanita supaya berani bermimpi dan berani membuat perubahan gitu. Jadi punya mimpi dulu, keinginan yang kuat dulu, lalu dia bertindak untuk mewujudkan mimpi itu. Dia melihat satu keadaan yang dia tidak puas, tidak terima, di mana perempuan itu dikekang, tidak bebas untuk maju dan berkembang. Lalu dia membuat tulisan-tulisan yang membangkitkan pemahaman bahwa wanita harus maju, wanita tidak boleh dikekang, wanita harus mengecap pendidikan yang lebih baik, karena memang waktu itu kan dia mau sekolah selanjutnya tidak bisa karena dia sudah dipingit pada masa itu. Jadi dia memperjuangkan supaya wanita itu boleh mengalami pendidikan yang tinggi seperti itu. Jadi buat saya ini menjadi inspirasi bahwa menjadi wanita itu harus bisa menjadi wanita yang membuat perubahan. Oke, waktu wanita yang berubah. Ini kita lihat saat ini banyak para wanita-wanita yang menjadi orang-orang tangguh. Termasuk Ibu sendiri tangguh. Tangguh yang saya maksud adalah Ibu berani membantu masyarakat kecil, khususnya para anak-anak pemulung yang Ibu berikan pendidikan. Dengan cara Ibu memberikan pendidikannya plus memberikan bantuan biaya pendidikannya. Ini bagaimana cara Ibu membantu anak-anak seputar pinggiran sungai Badera ya Bu ya? Iya. Sungai Badera. Itu ada berapa itu siswa atau anak didik yang saat ini sering dibantu, baik bantuan moral maupun material. Dalam pengertian moral dan material ini memberikan pendidikan langsung dan yang dengan dana biaya mereka yang sekolah, dan itu dari tingkat apa aja? Ya. Jadi Pak gini, anak-anak yang saya bina selama ini itu dari komunitas pemulung itu sekarang mereka ada 180 lebih, jadi hampir 200. Jadi mereka ini dari mulai usia TK sampai SMA dan sudah lebih dari 6 tahun saya membina mereka. Visi saya untuk mereka adalah saya pingin mereka walaupun hidup miskin, hidup susah, mereka harus berani bermimpi. Itu satu. Yang kedua, saya pengen mereka menjadi orang yang punya karakter. Karena dengan karakter, kamu bisa menjadi siapa saja. Kamu bisa menjadi orang hebat di masa depan. Nah, selain itu. Lalu yang ketiga, saya pengen mereka menjadi anak-anak yang mengalami pendidikan yang baik. Karena pendidikan adalah modal dasar bagi mereka untuk bisa maju. Untuk bisa mengubah kehidupan mereka. Karena itu tadi kata kuncinya. Saya pengen menjadi wanita yang membawa perubahan. Jadi saya melihat anak-anak itu dari yang tadinya mereka merasa seperti wah kami hidupnya miskin, orang tua begini bisa apa. Tapi kemudian dengan kita bina mereka selama ini, mereka mulai menjadi anak-anak yang percaya diri dan berani bermimpi. Nah, bahwa oh ya saya bisa, saya pengen menjadi ini, saya pengen kuliah nanti, saya pengen bisa melakukan ini dan itu. Dan banyak cara yang selama ini kami lakukan untuk memotivasi mereka, membina mereka supaya anak-anak ini dari kecil sekalipun mereka tidak akan melihat keadaan mereka yang susah, yang sulit, yang miskin, tapi mereka akan melihat kepada cita-cita mereka, kepada mimpi mereka. Nah, hari ini memang karena anak kami sangat banyak, hampir 180-an sekarang, tapi kita hanya sejauh ini membantu pendidikan secara materi itu hanya beberapa masih yang kita mampu, karena kita memilih yang berprestasi lah ya Pak, karena memang begitu banyak. Kami menyadari kemampuan untuk saat ini masih sampai di situ.
tapi secara rutin kita memperhatikan mereka. Mungkin sekali 6 bulan kita lakukan pemeriksaan kesehatan, lalu kemudian kita sejak pandemi ada beberapa hal yang kita bantu untuk kehidupan mereka sehari-hari. Itu juga uh, apa ya, cukup 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 berat dengan kondisi sekarang buat mereka karena orang tuanya uh, dengan masa pandemi ini justru lebih sulit kehidupan sehari-hari. Nah, makanya saya berkomitmen ingin bantu anak-anak supaya jangan sampai putus sekolah akibat dari kondisi orang tua yang sulit secara ekonomi. Memang kehidupan sehari-hari mungkin sulit, tetapi saya ingin jangan sampai pendidikan mereka berhenti, karena itu bekal mereka untuk masa depan mereka. Begitu, Pak. Jadi dengan secara langsung anak-anak ini anak-anak dari mana, Bu? Kalau boleh saya tahu dari mana aja anak-anak? Anak-anak itu semua di kawasan situ, jadi itu kan daerah Tanah Garapan, Pak. Jadi di kawasan situ rata-rata pemulung semua penghidupannya, begitu. Jadi rata-rata pemulung ya. Iya. Jadi mereka ini, apakah mereka terdaftar dari warga Kota Medan atau warga mana? Kalau mereka itu kan daerahnya masuk Deli Serdang, Pak. Jadi mereka masuk Deli Serdang. Iya, tapi memang dekat dengan Medan kan, dekat sekali. Iya. Gitu. Berarti dari Deli Serdang sendiri, warga Deli Serdang sendiri, yang membuktikan mereka itu sebagai warga Deli Serdang ada nggak kira-kira? Kan itu kan butuh tuh. Yeah. Kalau pemerintah membantu tingkat kabupaten kotanya gitu kan, biasanya ada identitas mereka atau KTP atau KK membuktikan mereka itu warga setempat gitu. Supaya dari pemerintah tingkat kabupaten kota itu mau peduli kepada para pemulung ini. Itu kira-kira gimana, Bu? Iya, mereka punya KTP, Pak, punya KTP dan punya KK gitu. Jadi dari pihak pemerintah dari Serdang sendiri ada nggak memperhatikan itu? Kalau yang saya tahu sih sejauh ini nggak ada ya, Pak. Maksudnya kalau untuk pendidikan atau belum pernah saya dengar, belum pernah. Jadi kira-kira kalau untuk apa namanya orang-orang yang kurang mampu ini biasanya mereka ini dapat bantuan pendidikan itu dari mana? Apakah dari ibu sendiri atau ada pihak-pihak lain yang membantu mereka? Kalau sebagian dari mereka, kalau mereka sekolahnya sekolah negeri, kan mereka tidak bayar uang sekolah. Hanya saja untuk anak-anak yang pintar, kebetulan kebanyakan anak-anak kita yang berprestasi itu sekolahnya kan di sekolah swasta. Jadi uang sekolahnya kisaran 150 sampai 200 begitu. Dan itu sekolah mereka di Kota Medan. Nah, karena memang dekat kan. Nah, jadi selama ini kami masih membantu sebagian dan itu masih terbatas. Jadi saya kadang sharing dengan teman-teman. Jadi pribadi-pribadi lah ini, Pak, ceritanya. Belum ada organisasi atau instansi yang terlibat untuk membantu mereka. Jadi secara tidak langsung Ibu lah sebagai mediasi para ahli-ahli pemulung ini yang tidak mampu untuk bisa pihak tertentu ataupun pihak pemerintahan Sumatera Utara memperhatikan mereka. Kira-kira itu bisa Ibu ajukan kepada Sumatera Utara, kira bisa nggak gitu untuk pemerintah Sumatera Utara memperhatikan mereka? Ya, saya memang pernah terpikir bagaimana caranya menolong mereka, apalagi dalam masa ini kan, Pak. Ini sangat sulit mereka untuk urusan uang sekolah karena makan sehari-hari kan juga sulit. Tapi karena saya melihat situasi ini, mereka harus sekolah. Nah, memikirkan untuk ke pemerintah ini saya agak sulit gitu, Pak. Ya, karena kan kita tahu bahwasanya Gubernur Sumatera Utara berkeinginan menjadikan Sumut bermartabat. Nah, mudah-mudahan keinginan Pak Gubernur Sumatera Utara bermartabat melalui Ibu sebagai mediator atau sebagai konsultan pendidikan bagi anak-anak bisa diperhatikan Gubernur Sumatera Utara, yang mana kita apalagi pemimpin kita ini mantan Pangkostrat, mantan Pangdam, kan seharusnya mau sih peduli pada pendidikan. Kalau nggak peduli dengan daerah sendiri kan kita ya nggak betul juga kan gitu. Dan kita harap supaya dengan adanya Ibu dengan peduli seperti ini, kiranya
Pak Edi Ramayadi dan Pak Musa Lajeksa, yang juga notabene Pak Musa Lajeksa adalah Ketua Golkar Sumatera Utara, yang merupakan ketua umumnya adalah orang-orang yang memperhatikan masalah pendidikan. Jadi kira-kira himbauan Ibu kepada pemerintah Sumatera Utara ini bagaimana? Wah, saya sangat senang sekali Pak. Kalau misalnya pemerintah Sumatera Utara, Bapak Gubernur atau Wakil Gubernur mau memberi hati, memperhatikan anak-anak kita, khususnya dalam masalah pendidikan ini. Karena ini masa depan bangsa kita, ini masa depan kita. Jadi kalau memang bisa saya menjadi mediator di mana Pak Gubernur, Pak Edi dan juga Pak Wakil Gubernur Pak Musa mau memberi hati untuk memperhatikan mereka, itu saya sangat senang Pak. Jadi Bu, kalau boleh itu di daerahnya yang hampir 200 orang atau 110 orang, ini di jalan mana Bu, daerah mana tahu Pak Edi Ramayadi atau Pak Musa Lajeksa mana tahu mau meninjau lokasi untuk memperhatikan, apalagi tadi kata Ibu mereka ini tinggal di Tanah Garapan. Kalau seandainya para pimpinan Sumatera Utara ini mau memperhatikan orang-orang yang mau memajukan pendidikan, boleh nggak mereka ditempatkan ke tempat yang bukan di situ lagi, tapi tempat yang layak kepada mereka. Walaupun entah bagaimana tempatnya, tapi layaklah untuk kepada mereka, supaya karena ada indikasi ini kan Sungai Badera ini mau disterilkan gitu loh. Nah ini kira-kira himbauan Ibu juga kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memperhatikan daerah-daerah yang mereka orang nggak mampu ini, apa harusnya himbauan Ibu pada mereka, para pimpinan Sumatera Utara. Ya. Jadi Pak, memang kan kita paham bahwa tanah itu tanah garapan, tapi kalau misalnya itu nanti harus diselesaikan dalam arti harus dipindah ke tempat yang lain, kalau ada tempat yang layak buat mereka, wah itu saya pikir bagus sekali. Dan kalau mereka bisa dikasih pelatihan atau pemberdayaan yang membuat mereka bisa tetap punya penghidupan yang lebih baik, wah saya pikir ini lebih bagus lagi Pak. Oke Bu, terima kasih Ibu Sendang Natalia atas perbincang-bincangnya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak, terima kasih.